Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Nur Hayati dengan nomor pokok mahasiswa 102220111 dari kelas C1 Akuntansi. Kali ini saya akan membuat video lagi untuk penugasan pada mata kuliah Sistem Transaksi Keuangan Digital. Oke, pada pertemuan terakhir, materi dari mata kuliah Sistem Transaksi Keuangan Digital membahas mengenai SDLC atau System Development Life Cycle. Untuk mengetahui apa itu SDLC, yuk simak video berikut ini. Apa sih itu System Development Life Cycle atau SDLC? SDLC merupakan metode pengembangan sistem informasi yang populer pada saat sistem informasi pertama kali berkembang. SDLC juga merupakan metode pengembangan sistem informasi yang pertama kali digunakan. Oleh karena itu, SDLC disebut sebagai metode pengembangan sistem tradisional. SDLC adalah tahapan-tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh analisis sistem dan programmer dalam membangun sistem informasi. SDLC juga merupakan alat untuk manajemen proyek yang bisa digunakan untuk merencanakan, memutuskan, dan mengontrol proses pengembangan sistem informasi. Selanjutnya adalah metode SDLC seringkali digunakan untuk memecahkan masalah yang langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, melakukan survei dan menilai kelayakan proyek pengembangan sistem informasi. Yang kedua, mempelajari dan menganalisis sistem informasi yang berjalan. Lalu yang ketiga, menentukan permintaan pemakaian sistem informasi. Yang keempat, memilih solusi atau pemecahan masalah yang paling baik. Yang kelima, menentukan perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Yang keenam, merancang sistem informasi baru. Dan yang terakhir, membangun sistem informasi baru. Tadi kita udah membahas atau mengetahui apa itu SDLC dan metode yang digunakan untuk membahas atau menyelesaikan permasalahan apa aja. Ada beberapa terkait atau diungkapkan mengenai pengembangan sistem informasi. Kita perlu ketahui apa sih itu pengembangan sistem informasi. Yang pertama, pengembangan sistem terlebih dahulu. Apa sih itu pengembangan sistem? Pengembangan sistem adalah proses memodifikasi atau mengubah bagian atau keseluruhan sistem informasi. Pengembangan sistem umumnya dilakukan oleh tim proyek yang terdiri dari analisis sistem, pemrograman, akuntan, dan orang lain yang ikut terlibat dalam proyek tersebut. Selanjutnya ada tahapan utama dalam siklus pengembangan sistem antara lain. Yang pertama, ada tahap perencanaan, yaitu kita melakukan studi kelayakan serta diagram arus logis dan kamus-kamus data. Lalu yang kedua ada tahap perancangan, yaitu kita melakukan atau melaporkan perancangan sistem, merancang atau mendesain bagan arus dan tabel keputusan. Yang ketiga ada tahap implementasi, yaitu perencanaan, perubahan atau pengembangan sistem, yang dimana perencanaan pengujian sistem dan jadwal operasi dan perawatan. Selanjutnya ada teknologi dan praktik-praktik pengembangan sistem. Yang pertama, pengendalian produktivitas analisis atau pemrograman. Adanya komunikasi antara analisis atau pemrograman dengan pemakai. Yang kedua, pemrograman terstruktur standar, rancangan atau gaya pemrograman dengan rancangan memandai. Yang ketiga ada Computer Aided Software Engineering atau CAS, yang dimana prosesnya menggunakan teknologi perangkat lunak. Yang keempat ada Prototyping atau mendukung tampilan layar monitor. Lalu yang terakhir ada teknik berorientasi objek menjadi perangkat lunak lebih mudah diciptakan, lebih sederhana dan lebih layak lagi. Selanjutnya ada perancangan sistem informasi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perancangan sistem informasi sebagai berikut. Yang pertama, mengevaluasi terhadap alternatif rancangan supaya tidak melenceng, maka diperlukan evaluasi dari alternatif rancangan. Artinya, apakah memakai sistem baru secara utuh atau tidak. Yang kedua, pembuatan spesifik rancangan, merancang seluruh laporan manajemen dan dokumentasi keluaran dari awal sampai akhir. Yang ketiga, pembuatan dan penyampaian rancangan sistem, spesifikasi rancangan harus lengkap dan disajikan dalam bentuk proposal.
Yang terakhir ada pembahasan mengenai analisis pengembangan sistem informasi. Metode analisis sistem yang biasa dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis problem system dengan mengidentifikasi masalah. Yang kedua, analisis kelemahan sistem. Yang ketiga, analisis performa, information, economic control, efficiency and service atau PSIS. Yang keempat, ada analisis studi kelayakan. Dan yang terakhir ada analisis kebutuhan sistem. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai SDLC. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah menonton video saya sampai habis. Saya tutup pembuatan video ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.